Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mehulu, Bapak Rangga Deni SPDGR. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 1 Mehulu, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Mehulu, beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Mehulu yang sama-sama saya hormati. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, acara kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bapak Sudirman SPD dan Ibu Erna Irawati SSI di SMA Negeri 1 Mehulu Sabtu 28 Oktober 2023 segera dimulai. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara pertama marilah kita dengarkan sambutan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mehulu kepada Bapak Rangga dari SPDGR. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi dan Rasul akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif dan implementasi di sekolah kita ini adalah salah satu bagian dari PPGP, Program Pendidikan Guru Penggerak. Alhamdulillah, sekolah kita ini saat ini memiliki 2 calon guru penggerak di angkatan ke-9. Ini patut kita syukuri. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang CGP tentu sudah melewati berbagai tahapan dan seleksi yang cukup kompetitif. Budaya positif ini adalah kegiatan-kegiatan keseharian yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Bagaimana seorang guru, calon guru penggerak, bukan hanya pada diri mereka, pada diri beliau, tetapi dapat ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, secara umum sekolah. Lewat kesempatan ini, saya berharap Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan ini agar apa? Pemahaman kita tentang budaya positif itu sama, komitmen kita sama. Dan berikutnya, setelah diseminasi, bukan hanya selesai di ruangan ini, tetapi mampu kita implementasi di dalam kehidupan sekolah. Itu harapan saya. Saya menitip pesan kepada 2 CGP kita sebagai pilot project, sebagai contoh di sekolah yang dilihat oleh Bapak Ibu guru yang lain. Selain diseminasi nanti, saya berharap ada diskusi
saling tukar pendapat tentang budaya seperti apa yang pas di sekolah kita ini. Bapak Ibu bisa memberikan masukan ke Bapak Ibu CGP sehingga lahir sebuah kesepakatan bersama menjadi sebuah kesepakatan sekolah, dan itu nanti bukan hanya sifatnya teoritis tetapi mampu diterapkan di lingkungan sekolah. Itu harapan saya rasa itu. Mari kita ikuti diseminasi ini dengan sungguh-sungguh dengan harapan menambah pengetahuan kita. Terima kasih Pak Dir, Ibu Erna. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sangat banyak sebagai agen di sekolah kita ini yang memberikan arah pendidikan ke depan, khususnya SMA 1 Moyo Hulu itu warnanya seperti apa. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Moyo Hulu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya marilah kita dengarkan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sudirman SPD dan Ibu Erna Irawati SSI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami mohon izin untuk kami sharing tentang diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang insya Allah nanti akan membuka semua pemikiran kita ya, untuk bisa kita terapkan nantinya di sekolah kita di SMA 1 Moyo Hulu. Sebelum saya mulai, saya ingin kita semangat dulu Bapak Ibu ya. Kita semangat dulu. Saya akan menyampaikan sekali lagi untuk jargon SMA 1 Moyo Hulu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak semangat hari ini. Baik, SMA 1 Moyo Hulu keras, tangkas, berkualitas. Alhamdulillah, luar biasa ya. Satu lagi Bapak Ibu, Dikbud NTB, saya bisa, hebat, luar biasa. Terima kasih, sangat luar biasa ya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, seperti yang tertera di depan kita melihat budaya positif ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin melihat dan mendengarkan dulu ya. Kira-kira yang tercermin di benak kita, budaya positif apa kira-kira yang sudah ada di sekolah kita ini ya. Boleh disampaikan, boleh angkat tangan, kami persilakan ya. Coba minta tolong Ibu Sasi, mic-nya bisa disampaikan ya, boleh 1-2 orang. Kira-kira apa yang ada sudah kita jalankan budaya positif cukup banyak di sekolah kita Bapak Ibu. Hari Jumat, hari Sabtu, kemudian ada yang lain-lainnya ya. Silakan Ibu Sherly ya. Apa yang sudah kira ada di sekolah kita untuk budaya positif? Jawaban sendiri atau? Iya, jawaban sendiri Bu. Budaya positif yang sudah ada di sekolah kita ini adalah yang pertama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, Ya. Siswa sudah datang lebih awal. Bagus. Menurut saya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi mungkin ditambahkan. Ya, Ibu Sasi, silakan Ibu Sasi. Selain yang sudah disampaikan oleh Ibu Sherly, budaya positif yang sudah tertanam di sekolah kita itu kedisiplinannya
dari anak-anak kita atau siswa-siswa kita memakai sepatu berwarna hitam, jadi terlihat seragam. Itu budaya positifnya. Ya. Seperti itu. Mungkin ada dari Bapak Guru yang lain? Ya, Ibu Tri Aryani, kami persilakan. Ya, kalau kita lihat lagi pada hari Jumat anak-anak itu sudah dilatih bagaimana cara mereka memberi ceramah. Iya, Ya, sangat saling menasihati bagus. teman-temannya. Iya, terima kasih Ibu Tri Aryani. Mungkin Ibu Ida satu lagi boleh? Baik, melanjuti dari Bapak Ibu yang tadi, kalau tadi tentang budaya hari Jumat, mungkin budaya positif yang sudah kami atau kita lakukan di SMA kita ini adalah setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera yang membangun nasionalisme dari kita semua. Iya, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu itu benar adanya. Bahwa selama ini kita sudah menjalankan ya budaya positif di sekolah kita. Ya, tercermin dari apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Ya, termasuk pada hari Jumat itu intak itu termasuk budaya positif. Kemudian ada kegiatan yang sering kita laksanakan pada hari Sabtu, yaitu Sabtu budaya, itu juga budaya positif Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, lewat kesempatan ini kami akan menyampaikan konsep inti daripada budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia. Dan ini akan saya coba bawakan ya. Nanti yang di bawahnya motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu cantik kita, Ibu Erna Irawati. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, ya. Kalau kita melihat pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu, ya. Kita melihat sendiri pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita mengetahui sendiri sekolah kita ini sudah termasuk ya, sekolah penggerak angkatan kedua, dan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada yang ingin dicapai oleh pembelajaran ini. Bagaimana jadi profil pelajar Pancasila itu, yaitu ada 6 ya, yang sering kita dengarkan baik dari anak-anak ketika menyanyikan itu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kenapa ini diletakkan sebagai yang pertama? Karena apapun itu ketika pondasinya kuat, maka insya Allah yang ke atasnya akan menjadi kuat. Itu diibaratkan sebagai rumah kita yang kita bangun. Kalau pondasinya kuat, maka yang selanjutnya insya Allah akan bisa mengikuti dengan baik. Itu sebabnya dikatakan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena itu yang ingin kita kembangkan yang paling utama di peserta didik kita, yaitu karakternya, moralnya yang sering disampaikan, bahkan tadi disampaikan oleh beliau di saat kita melaksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda. Kemudian yang selanjutnya ada kebinekaan global, Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin tidak terlihat dari situ. Kebinekaan global ini juga harus bisa kita sampaikan ya kepada anak-anak kita. Dan hari ini juga momennya kita menggunakan salah satu baju adat kita ya, yang ada di Pulau Sumbawa ya. Bahkan juga anak-anak mungkin ada yang berbeda menggunakan baju adat yang lain. Ini adalah salah satu bentuk kebinekaan
ada ya, dan kita terapkan di sekolah kita. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah bergotong royong. Nah, bergotong royong ini sejak zaman dahulu ya, Indonesia ini sudah dikenal dengan bergotong royong ya. Bahkan di dalam masyarakat kita sendiri ya, itu juga sudah terbangun, sudah menjadi adat kebiasaan ya, bergotong royong ini. Dan ini merupakan juga dimensi daripada profil pelajar Pancasila yang harus kita kembangkan. Gotong royong juga kepada anak-anak kita. Bagaimana supaya sekolah kita ini bisa nantinya menjadi sekolah yang diharapkan ya, bersih dan lain sebagainya melalui kegiatan gotong royong. Baik, kemudian dimensi yang selanjutnya yang diharapkan tumbuh pada anak kita yaitu kreatif. Ya. Kreatif ini di kurikulum Merdeka ya, salah satu dimensinya yang harus kita kembangkan itu adalah kreativitas daripada siswa kita, termasuk kepada guru. Bagaimana guru itu menjadi kreatif terutama dalam menyiapkan perangkat ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya ada bernalar kritis, Bapak Ibu. Bernalar kritis ini juga merupakan dimensi yang sangat penting bagi anak-anak kita. Jangan sampai ada anak yang bernalar kritis tetapi kita memecahnya usil ya Bapak Ibu. Ya, kita berikan mereka kesempatan untuk bisa memberikan penjelasan ya, yang baik sehingga mereka mampu mengembangkan ide-idenya ya, untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir yang diharapkan ya, dimensi yang diharapkan yang harus dikembangkan itu adalah mandiri. Mandiri ini diharapkan kepada siswa itu tidak bergantung ya, terutama yang sering terjadi kita lihat segala sesuatunya disiapkan oleh orang tua, sampai pakaiannya datang ke sekolah harus disiapkan oleh orang tua dan lain sebagainya. Tapi harapan kita bagi anak-anak ini bagaimana mereka supaya bisa mandiri ya, terutama di dalam lingkungan belajarnya juga harus mandiri, tidak bergantung kepada teman-teman yang ada di kelasnya dan di sekitarnya Bapak Ibu. Slide berikutnya Ibu Erna. Baik Bapak Ibu, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa? Bisa? Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mau cari semangatnya dulu. Semangat pagi. Terima kasih Pak Yayan dengan baju adat Sambas yang sangat luar biasa. Ini termasuk kebinekaan kita ya. Baju Sambas ini setelannya dari atas sampai bawah itu serasi sekali ini Pak Yayan. Baik Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini di mindset kita mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Tetapi yang diharapkan ilusi bahwa kritik untuk membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif ya, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu ilusi ya Bapak Ibu. Kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan kepada anak-anak atau peserta didik kita, tapi kita ingin mereka itu bisa berkembang sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kemampuan daripada anak-anak kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu, mari kita melihat ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di situ ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Realitas kita, kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ini menjadi dasarnya kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena pada dasarnya
kebutuhan murid kita itu adalah berbeda-beda, ya, satu dengan yang lainnya. Ada yang lebih cepat menguasai, ada yang sedang, ada juga yang pelan. Kemudian ada yang melalui tayangan bisa cepat dia, tetapi ada yang melalui praktek lebih cepat dia memahami, ya. Inilah yang dimaksud dengan berbeda di sini. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ini stimulus respon. Kemudian untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini kami sampaikan tadi. Jangan kita memaksakan sesuatu itu harus sama, bahwa anak-anak ini harus seperti ini peserta didik kita. Tetapi mari kita melihat sesuai dengan gambaran daripada mereka, sehingga bisa terbangun apa yang menjadi bakat serta minat daripada peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering kita lakukan kepada anak-anak kita, ya. Kita ingin mengubah mereka supaya sama dengan apa yang kita inginkan. Bahkan di dalam lingkungan keluarga pun sering kita seperti itu, Bapak Ibu, ya. Ternyata dari teori ini, ya, mungkin tidak cocok, ya Bapak Ibu. Kita berusaha memahami yang sebenarnya pandangan orang lain tentang dunia. Jadi peserta didik itu sudah mempunyai apa yang menjadi pandangan mereka untuk ke depan. Dan insya Allah ini dengan kita membimbing mereka, insya Allah apa yang menjadi pandangan mereka ke depan itu akan bisa terwujud, Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini mungkin agak di benak kita itu sering kita melihat siswa bahwa perilaku buruk itu adalah satu kesalahan, ya Bapak Ibu. Dari teori kontrol ini, semua perilaku itu mempunyai tujuan, Bapak Ibu, ya. Jadi anak ini berlaku sesuatu yang buruk karena ada tujuannya, ya. Nanti akan ada penjelasan dari Ibu Erna di belakang, nanti sampai dengan bagaimana cara kita mengamani, ya, anak-anak untuk perilaku semacam ini. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu juga dengan murid kita, Bapak Ibu. Kita ingin murid kita itu, ya, ada kesadaran dari dalam dirinya sendiri, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diresapi dan anak kita itu dapat mengontrol dirinya dengan baik, ya. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, ya. Tetapi teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena memang sesungguhnya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Kita tidak bisa mengontrol apa yang menjadi keinginan daripada peserta didik kita, tapi kita hanya bisa mengarahkan peserta didik kita untuk menjadi lebih baik sesuai dengan arah dan tujuan mereka. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru kepada anak kita. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tetapi pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, apa yang sering kita dengar? Menang-menang, win-win solution, ya. Itu yang sering kita dengar, itu win-win solution. Jadi tidak ada istilah menang dan kalah, ya. Nah, Bapak Ibu, oke. Bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjut sebentar, ya. Silakan next, Ilerna. Baik, disiplin positif, ya. Disiplin berasal dari kata ini, disiplina ini, ya, yang artinya belajar, Bapak Ibu, ya. Disiplina mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin
positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, kemudian ancaman atau hukuman. Nah, ini mungkin di kepala kita sekarang sudah ada terbuka ya. Kalau kita dulu ingin memberikan reward kepada anak-anak yang seperti ini ya, ternyata di dalam disiplin positif ini bahwa kita memberikan reward itu ya, saya tidak mengatakan salah, tetapi dalam teori yang kita pelajari ini bahwa memberikan reward kepada anak-anak itu ya di apa istilahnya ya, agak kurang pas, karena mereka nanti akan terbiasa dengan hal itu, muncul dari ekstrinsiknya, tetapi melakukan sesuatu itu tidak dari dalam diri mereka sendiri ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya, intrinsik di situ dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi harapan kita semua kepada peserta didik kita, bagaimana kita membangkitkan perilaku intrinsik tanpa mereka menunggu diberikan reward ya, tanpa mereka menunggu diberikan penghargaan, diberikan pujian, tetapi semua itu datang dari dalam diri mereka, bahwa itu adalah kesadaran diri mereka sehingga tergerak mereka untuk melakukan sesuatu ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya Ibu Erna, silakan. Ya, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bangsa maupun suku bahasa. Ini saya coba mengambil untuk anak-anak kita. Profil pelajar Pancasila atau P3 ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis ya. Kemudian untuk di luar bisa kita gunakan toleransi, rasa hormat kita, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill ya. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik ya, untuk diri. Nah, ini yang kita inginkan bangun kebijakan ya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya Ibu R. Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, sama dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa anak melakukan sesuatu itu pasti mempunyai tujuan oleh mereka sendiri ya. Tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Nah, anak-anak kita, peserta didik kita ya, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya ketika datang ke sekolah, misalnya mereka tidak sempat sarapan di rumah. Saya pernah memunculkan pertanyaan seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau ada anak murid kita, boleh nanti Bapak Ibu mengangkat tangan ya, yang meminta izin pada saat kita melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, Pak Ibu, saya minta izin mau pergi sarapan. Saya mohon coba kira-kira apa pendapat Bapak Ibu sekarang ini? Boleh Miss Erli berpendapat apakah Bapak Ibu mengizinkan atau
tidak mengizinkan. Ya, coba kita sharing dulu. Ya, boleh. Kalau mengizinkan apa alasannya? Kalau tidak mengizinkan kira-kira apa yang menjadi alasannya? Silakan Pak Yayan, boleh. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, terkait pertanyaan dari Pak Sudirman tadi, kebetulan kalau di kelas saya belum ada Pak. Ya. Kebetulan belum ada siswa yang terus terang-terangan izin ke kantin buat makan. Ya. Cuman kalau case-nya itu pun terjadi nanti, saya sebagai guru akan saya izinkan. Oke, silakan ke kantin, isi dulu perutmu. Alasan saya satu, tapi dengan catatan jangan terlalu lama. Alasan saya satu, kenapa mengizinkan dia sarapan, biar konsentrasi belajar. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, sangat luar biasa Pak Yayan. Mungkin ada pendapat yang lain dari teman-teman? Ya Pak Raju, boleh Pak Raju. Selamat silakan Pak Raju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Raju. Ya, ini ada poin yang saya petik dari kegiatan ini. Kebetulan di hari Rabu saya itu tidak sempat sarapan, dan sarapannya biasanya jam 9.55. Dan kebetulan di hari Rabu kemarin itu saya langsung pusing karena telat sarapan. Nah, dari kegiatan ini saya ambil hikmahnya. Mulai hari Rabu depan saya ajak anak-anak itu sarapan samaan di dalam kelas, ambil nasinya, karena tidak mungkin konsentrasi. Kalau udah pendapat saya nih Pak. Ya, jadi biar konsentrasi, saya pun konsentrasi, karena saya menyampaikan materi dengan perut yang kosong, itu pun dengan sistem kebut. Cepat biar cepat saya sarapan, karena tidak konsentrasi. Demikian mungkin anak tidak konsentrasi dia untuk belajar. Nah, jadi intinya yang saya tarik, sarapan itu penting biar anak-anak itu bisa konsentrasi dalam proses belajar. Ya. Jadi itu yang pendapat saya Pak. Jadi insya Allah saya izinkan anak-anak, kalau izin untuk sarapan saya tetap izinkan, karena mungkin setelah belajar tanpa sarapan akan konsentrasi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Raju. Ya. Ya. Ada mungkin yang lain? Ya boleh Ibu Becky, coba lagi satu Ibu Becky, kita ingin dengar ini. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tergantung siapa anaknya. Ya. Kalau anaknya memang rajin ya di kelas, kalau misalkan dia minta izin untuk sarapan, saya tahu kan kondisinya anak itu, saya izinkan. Tetapi kalau anak itu di kelas yang memiliki perilaku kurang gitu ya Pak, kurang baik, saya nggak akan izinkan, karena saya nggak mau itu menjadi kebiasaan buruk. Ya terserah pilih kasih, kan saya harus ini objektif juga melihat. Jadi kalau misalkan anak yang malas Pak ya, sering terlambat, terus minta izin mau sarapan, saya nggak akan kasih. Itu aja. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Becky ya. Ternyata bermacam alasan ini ya sudah muncul dari kita, sesungguhnya itu benar semua ya Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting kita perhatikan di sini adalah kita sudah mengetahui karakter daripada anak-anak kita. Ya. Sesungguhnya yang anak-anak atau peserta didik kita ini, kita mengetahui sendiri apa yang dikatakan oleh Ibu Becky itu ya, sudah bagus sekali. Jadi ada anak-anak tertentu ya yang sudah kita ketahui bahwa anak itu apakah ini sifatnya hanya untuk bermain-main, ingin diperhatikan. Nanti ada disampaikan oleh Ibu Erna. Jadi semua alasan itu benar adanya. Ya, harus kita mengetahui karakter daripada anak-anak kita nanti. Baik, yang selanjutnya Ibu Erna. Oke.
kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada keterkaitannya tadi, ya. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar ini, kadang di anak-anak kita itu sering muncul Bapak Ibu, ya. Ada yang di belakang kadang santai-santai saja, ya. Dari santainya acu tak acu itu, kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar apa yang ingin dia dipenuhi, ya. Ya, Ibu Betty coba. Langsung aja ya Pak. Ya, Menurut boleh. saya itu kasih sayang dan rasa diterima. Iya, bagus. Kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kalau sering kita mendengar itu adalah cari perhatian, ya Bapak Ibu. Caper, ya. Sorry. Caper, cari perhatian, ya Bapak Ibu. Kalau dari kasus yang sampaikan tadi itu, termasuk kebutuhan dasar apa yang ingin disampaikan kepada anak kita? Dari kasus yang kita bahas tadi, bertahan hidup, ya. Ada juga kalau anak-anak itu hanya sekedar ingin menunjukkan eksistensi dirinya, dia hanya minta izin untuk pergi, tetapi ingin menunjukkan dirinya, ya. Jadi kebutuhan dasar apa yang diinginkan dia? Kebebasan, bagus sekali. Nanti ada beberapa contoh nanti Bapak Ibu yang bisa Anda sampaikan. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap berprestasi, diakui, didengar, Bapak Ibu. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, ya. Ini kebutuhan yang sering kita temui mungkin di anak-anak kita, ya Bapak Ibu, ya. Yang selanjutnya Ibu Erna. Nah, ya, habis. Ini gilirannya Ibu Erna, Bapak Ibu. Kami sudah berbagi, Ibu Erna, mohon supaya bisa disampaikan. Baik, sebelum saya tutup untuk sesi ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kalau sudah tidak ada, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Akan dilanjutkan oleh Ibu cantik Ibu Erna Irawati SSI. Kami persilakan Ibu Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha yang sama-sama kami banggakan. Terima kasih pada kesempatan ini saya akan melanjutkan beberapa poin yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Dirman. Tapi di sini saya mau dengar dulu semangatnya, ya. Pernah dengar lagu kalau kau suka hati tepuk tangan? Ya. Kita coba ya, biar nggak ngantuk. Semuanya ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang ore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang ore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Iya, terima kasih banyak ya. Sekarang kita akan kembali lagi ke layar depan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang motivasi atau perilaku manusia. Di sini kita bisa kita bisa mengetahui apakah kita berada di posisi motivasi seperti ini. Ya, siapa tahu dari ketiga yang saya bacakan ini adalah
Yang pertama, perlu ya, ada gangguan teknis. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang motivasi perilaku manusia. Di posisi ini, apakah kita berada di posisi motivasi yang ana? Ya, perilaku kita itu sebenarnya yang mana? Yang pertama di sini ada motivasi ekstrinsik. Untuk ekstrinsik ini ada dua yang tergabung di dalamnya, yaitu yang pertama motivasi perilaku manusia yang sifatnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Biasanya orang di posisi ini akan bertanya dulu sebelum melakukan sesuatu, apa yang terjadi jika saya tidak melakukan ini? Biasanya orang berpikir dulu, kalau saya tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi? Nah, cenderung sifat seperti ini sebenarnya dia sudah menghindari suatu ketidaknyamanan atau menghindari suatu hukuman. Nah, apakah ada di antara Bapak Ibu yang motivasinya di posisi ini? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang yang seperti ini akan bertanya, jika saya melakukan ini, apa yang akan saya dapatkan? Ya, biasanya dia mengharapkan pujian, mengharapkan penghargaan, atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Setidaknya posisi ini setingkat lebih tinggi dari motivasi yang pertama. Apakah Bapak Ibu ada di posisi motivasi yang kedua ini? Nah, sekarang motivasi yang terakhir yaitu motivasi intrinsik. Di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang-orang yang berada pada posisi seperti ini biasanya orang yang sudah mengarah sifatnya untuk pembentukan budaya positif, atau dia sudah mempercayai sesuatu yang akan dia lakukan itu adalah nilai yang dia percaya untuk suatu budaya positif. Jadi setidaknya motivasi perilaku ini adalah yang terbaik, adalah motivasi yang intrinsik ini, yaitu berasal dari dalam diri, ya. Yaitu yang pertama, tanpa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan tidak mengharapkan imbalan atau pujian, tapi benar-benar melakukan sesuatu dengan nilai yang dia percaya baik. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 3 perbedaan, atau mungkin kita semua juga di kelas atau dalam kehidupan sehari-hari bisa juga pada rumah tangga kita, pada anak-anak kita juga sering melakukan ketiga hal ini. Sebenarnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu apa sih? Nah, untuk hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena dia tidak dilibatkan. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah. Dan yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, dengan tidak melakukan hukuman fisik pun kita sudah mengecam atau menjudge, namanya itu anak-anak itu, untuk dia down, berarti kita sudah melakukan hukuman sebenarnya tanpa kita menyentuh fisiknya. Kemudian untuk konsekuensi ini juga sedikit lebih baik dari hukumannya karena dia terencana dan disepakati, dibuat aturannya, ya. Kemudian yang kedua, murid tetapi posisi ini murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru itu selalu memonitor murid. Ya, jadi ada rasa murid itu tidak bisa bebas, tidak bisa mengeksplor apa yang ada pada dirinya. Kemudian untuk restitusi ini yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya murid jangan langsung kita nyatakan kamu ini salah, tetapi bagaimana agar mereka itu belajar dari kesalahannya untuk tidak mengulang lagi apa yang sudah dia lakukan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ketika dia sudah melakukan suatu kesalahan, bagaimana dia mencari solusi untuk keluar dari kesalahan tersebut. Ya, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan mungkin kita juga sudah pernah melakukannya dari ketiga-tiganya. Tapi setelah kita tahu perbedaannya, maka kita bisa memilih mana yang terbaik untuk kita lakukan kepada anak murid kita. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, apakah kita sudah pernah
melakukan semuanya. Yang pertama itu sebagai penghukum. Ada keterangannya? Ya, kalau kita sebagai penghukum biasanya ketika anak-anak, kurang jelas ya? Ketika anak-anak, saya bacakan saja. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, langsung kita menghukum, seperti biasanya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah sejenis hukuman. Kemudian ketika posisi kontrol kita sebagai teman, maka kita akan berkata pada murid, atau mungkin sering kita melakukan hal ini tapi kita tidak sadar bahwa ini adalah posisi kontrol kita. Yang posisi kontrol kita sebagai teman, biasanya kita berkata, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Setidaknya ini adalah posisi kontrol kita sebagai teman pada murid-murid. Kemudian yang sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan berkata, berapa kali ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Perkataan seperti itu bisa membuat anak-anak merasa bersalah. Berarti posisi kontrol kita di sini adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau, biasanya guru akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi. Nah, ini adalah selaku posisi kontrol kita sebagai pemantau, karena kita sudah melihat beberapa kali dia melakukan kesalahan, sehingga dari hasil pantauan kita akan berkata seperti ini kepada anak kita. Dan posisi kontrol yang terakhir, dan ini adalah posisi kontrol yang diharapkan di zaman ini ya, yaitu sebagai manajer. Biasa kita akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Artinya ini kita menyerahkan kepada anak-anak bagaimana dia mencari solusi atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Ya, next. Nah, sekarang saya akan bertanya, di mana posisi kontrol? Apakah kita dari kalimat atau pernyataan yang ada di sini? Kalau misalnya kalimatnya berbunyi, saya kecewa sekali dengan kamu, maka posisi kontrol kita ada di mana? Samping tadi merasa bukan pengecewa. Balik. Balik, ada spion Pak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah itu loh. Iya, di sini adalah posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Berarti Bu Ani, tepuk tangan untuk Ibu Ani. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita ada di posisi mana ini? Posisi kontrol kita. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi mana? Para juga. Ayo. Bisa back spion Pak. Adakah kalimatnya di sana? Iya, pemantau. Bu Sri Andriani dan Bu Edi tepuk tangan. Masih ada lagi Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini posisi kontrol kita ada di mana? Apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalahnya? Ya. Apa? Katanya organisasi teman, tapi yang terbanyak ini adalah posisi manajer, karena bagaimana kita memanage anak-anak itu bisa mandiri dan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, ayolah lakukanlah demi bapak atau ibu. Yang adalah sebagai teman. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Sasi. Dan ya, ini kamu tidak akan pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sudah termasuk posisi kontrol kita sebagai penghukum Ibu ini. Ya. Selanjutnya, nah sekarang untuk membuat suatu budaya positif di kelas kita mulai dari jenjang yang rendah dulu ya di kelas. Mengapa harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kan sekarang sudah pernah kita lakukan sebelumnya itu adalah peraturan kelas. Bahasanya sekarang itu adalah keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sini dia bersifat abstrak, berupa
bukan pertanyaan tapi pernyataan universal. Ya, pernyataan universal, ya. Yang ketiga itu dibuat dalam pernyataan positif. Kalau universal misalnya jangan buang sampah sembarangan. Kalimat universalnya adalah menjaga kebersihan. Misalnya atau buanglah sampah pada tempatnya, itu pernyataan yang positif. Kalau jangan membuang sampah pada jangan membuang sampah sembarangan, itu artinya pernyataan yang negatif. Buanglah sampah pada tempatnya, itu pernyataan yang positif. Tetapi berupa pernyataan universal itu adalah intinya jaga kebersihan atau kebersihan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ya, seperti tadi misalnya anak-anak dilarang mencontek atau anak-anak dilarang mencontek, kalimat universalnya adalah jujur. Anak-anak tidak boleh terlambat, berarti disiplin. Itulah pada pernyataan kelas agar dia mudah mengingat keyakinan kelasnya. Jadi nanti kalau dia melakukan pelanggaran, kita bisa menanyakan kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar kalau dia melakukan satu kesalahan, ya. Misalnya lagi satu kalimat membuli atau berkata kasar, itu sudah termasuk ke dalam saling menghargai dan menghormati. Nanti kalau misalnya ada terjadi perkelahian antar teman, berarti kita bisa menanyakan kepada mereka, kira-kira keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Maka dia akan menjawab saling menghargai dan menghormati antar teman. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, ya, sesuai dengan keadaan kelasnya. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini. Ya, selanjutnya Pak. Nah, di sini ada segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, biasanya segitiga restitusi ini dilakukan oleh posisi kontrol sebagai manajer tadi. Ya, di sini ada yang pertama itu memvalidasi, ya. Validasi, ya, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kita akan bertanya, kalau pada posisi menstabilkan identitas itu berarti anak-anak yang sudah melakukan kesalahan kita tidak tekan lagi, tetapi kita arahkan bahwa kesalahan itu adalah suatu yang wajar. Kita pun sebagai guru bisa melakukan kesalahan. Biasanya kita akan berkata seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Biasanya posisi seperti itu adalah menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pernyataan di sana biasanya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ya, kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Artinya kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ini kita dia sudah melakukan kesalahan, tetapi kita memvalidasi tindakan yang salah itu agar dia tidak melakukan yang, karena dia sudah tidak melakukan yang lebih buruk lagi dari yang sudah dia lakukan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang tadi saya katakan di awal, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Biasanya kita membuat pernyataan, apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah sebenarnya menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kami ucapkan kepada Bapak Sudirman SPD dan Ibu Erna Irawati SSI atas diseminasi tentang pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Mehulu yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Asrajudin SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Hasrudin SPD kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk acara selanjutnya, marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sudirman dan Ibu Erna Irawati mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk segera kita ketahui ada 5 teman kita yang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMA Mehulu. Info TTW. Hari ini kita akan coba membuat satu keyakinan kelas yang akan kita sepakati secara bersama-sama di kelas kita ini. Kalau biasanya disebut dengan peraturan kelas. Ada yang bisa memberikan gambaran apa itu peraturan kelas dan apa itu keyakinan kelas. Ayo, silakan angkat tangan. Ya, Belanda, Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu peraturan yang kita buat secara bersama-sama dan akan kita laksanakan juga secara bersama-sama. Dan jika terdapat di antara kita yang melanggar atau tidak mengikuti keyakinan yang sudah dibuat, maka harus siap dikenakan sanksi. Bagus, tepuk tangan dulu. Kalau peraturan kelas, ya Gading, silakan. Ayo, apa menurut kamu itu peraturan kelas ini? Peraturan kelas adalah sebuah aturan yang kita buat agar semua orang kelas bisa menaati dan tidak melakukan sesuatu yang tidak dalam kelas. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu sesungguhnya ada perbedaan. Mengapa saya katakan ada perbedaan? Peraturan kelas itu masih berisi kalimat-kalimat yang negatif. Misalnya sebagai contoh, ya, dilarang datang terlambat ke sekolah, dilarang membuang sampah sembarangan. Ini adalah kalimat negatif. Kalau dua kalimat itu kita membuat menjadi kalimat positif, kira-kira dilarang datang terlambat ke sekolah. Siswa harus dilakukan. Harus datang Kedisiplinan. Ya. Oke, kalau yang satunya dilarang membuang sampah sembarangan, maka baik, itu yang akan menjadi pembeda. Ya. Kalau
berupa kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas itu adalah kalimat positif. Ya, nanti akan kita sepakati secara bersama-sama. Baik, Pak akan membagikan stick note ini. Saya ingin setiap orang menulis satu saja peraturan kelas yang sudah Anda ketahui atau yang sudah dijalankan. Nanti dari peraturan ini akan kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Oke, saya minta 2 orang untuk bisa membagikan. Ya, silakan tolong. Ya, yang sebelah sini Pink, yang sebelah sini Kuning. Sudah. Ya, pastikan dapat satu. Baik. Satu orang satu. Ya. Tulis dengan tulisan Anda yang terbaik. Iya. Betul. Ya. Yang ditulisnya yang tidak ada lem dibalik ya, karena nanti Anda akan menempelkan di papan. Ya, terima kasih. Silakan, saya beri waktu Anda 10 menit untuk menuliskan satu kalimat peraturan kelas saja yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita. Ya. Tidak usah terlalu lama, cukup kalimat yang bagus. Ya. Jangan tulisnya sambil di perut, ya. Nanti terjadi kalimatnya. Mana? Ya. Yang sudah selesai, monggo silakan maju untuk meletakkan cetakan. Terima kasih Yonda Tri Wulandari. Kemudian yang selanjutnya ya Fahmi, bawahnya Fahmi, ada India. Selanjutnya, oke, terima kasih. Ya.